Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saudara-saudara sekalian, apa kabar? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali kita dengan Jainul Amri. Pada saat yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan hal-hal yang berkaitan kepada laut atau lautan. Jika pada saat hari libur kebanyakan keluarga membawa anak-anaknya berlibur, bermain ke pantai. Si anak dengan riang dan bahagia bermain di tepi pantai. Kemudian perlahan-lahan dikawal oleh orang tuanya untuk berendam dan atau berenang di sekitar pantai. Air laut membuat anak-anak itu senang, membuat anak-anak itu bahagia. Mereka merasakan segar, mereka enjoy, nikmat sekali. Senangnya bukan main mereka. Berenang dalam ukuran kedalaman yang wajar di air laut, di tepi pantai. Kemudian naik lagi ke pantai, bermain pasir pantai. Kemudian berenang lagi, disirami pula dengan sinar matahari pagi. Bermain di pantai dengan pasir pantai, masuk ke laut, berenang, naik lagi, bermain pasir pantai, disirami dengan panas pagi, ultraviolet. Dari kenikmatan bermain pasir pantai, berenang di laut, naik lagi, terus matahari pagi menyinari. Berkeringat, masuk ke laut lagi, berenang, berjemur, sungguh enjoy, happy. Begitu pula para orang dewasa. Mereka sengaja datang untuk berselancar, walaupun dari tempat yang jauh, dari negara yang berbeda, sengaja datang untuk bermain selancar di ombak yang gede. Semakin gede ombaknya, semakin enjoy, semakin nikmat bagi mereka, dan happy luar biasa. Walaupun resiko tinggi dari permainan selancar di ombak yang gede tersebut. Saudara-saudara sekalian, banyak lagi kesenangan-kesenangan yang dilakukan orang dengan bermain di laut. Baik itu speedboat, dia bermain speedboat, melihat-lihat, berputar-putar di sekitar laut, melihat-lihat, enjoy, atau sekalian dia memancing, guys, memancing di laut. Kemudian bukan hanya itu, guys, ada juga orang main banana boats dan permainan-permainan lain selain berenang di laut, membuat orang merasa enjoy, happy. Kemudian bonusnya, guys, sehat.
Guys, banyak turis asing maupun turis lokal yang senang berwisata ke daerah laut, bermain di pantai, berenang, kemudian berjemur di pantai, berenang lagi, berjemur lagi, happy, enjoy, dan sehat guys. Begitu dekatnya laut dengan kehidupan manusia. Bahkan laut mempunyai andil besar di dalam kehidupan manusia. Guys, ada bisnis yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan lautan. Kehidupan nelayan contohnya, nelayan kecil ataupun nelayan besar yang memancing ikan atau menangkap ikan, ikan kecil atau ikan besar, menangkap udang sampai kepada lobster dan segala macamnya makhluk laut yang bisa menjadi sumber kehidupan, menjadi bisnis dalam mencari nafkah guys. Selain itu guys, ada transportasi kelas bawah, tradisional, kelas menengah, sampai transportasi kelas atas. Kapal pesiar guys, mengharungi lautan sampai ke negara-negara yang berbeda dijelajahinya guys. Dalam kondisi happy, mereka menikmati perjalanan di tengah lautan guys. Ada lagi proses pemasangan pipa gas. Ada lagi pengeboran minyak lepas pantai. Dan macam-macam guys yang dilakukan manusia dalam rangka kedekatan dirinya dengan laut dan memanfaatkan hasil laut atau menjadikan laut sumber nafkah dan bisnis di dalam kehidupannya guys. Banyak makhluk laut yang menjadi sumber nafkah dimanfaatkan manusia untuk kehidupannya. Segala jenis ikan, dari ikan kecil sampai ikan yang paling besar guys. Kemudian segala jenis udang dan segala hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya, di dalam memenuhi kehidupannya. Harusnya guys, manusia itu memelihara, menjaga, melestarikan kehidupan alam laut. Karena kehidupan alam laut banyak memberikan andil terhadap kehidupan manusia. Bahkan orang yang nafkahnya yang hanya didapat dari sumber alam laut seperti nelayan kecil sampai kepada nelayan besar, bergantung hidupnya dari kelas kecil hidupnya sampai kepada kelas yang kaya raya. Dia bergantung bisnis dan nafkahnya kepada hewan laut, kepada makhluk yang ada di laut, yang dipancingnya, yang ditangkapnya, kemudian dijualnya. Itu menjadi bisnis yang dikelolanya, yang membuat dirinya hidup
hidup secara biasa, hidup secara menengah, sampai kehidupannya berada pada level kelas atas, guys. Dia mendapatkan ikan itu gratis di laut, guys. Harusnya sadar dong. Dia menjadi kaya dari pengelolaan usahanya dari laut yang didapat gratis. Bukan dia yang menciptakan ikan, guys. Bukan dia yang menciptakan udang, guys. Dia tinggal mengharungi laut, kemudian memancing dan menangkapnya dengan gayanya, gaya tradisional sampai gaya yang modern. Namun, apa yang terjadi, guys? Apakah manusia yang tadinya kehidupannya tergantung pada kehidupan laut, apakah dia memelihara laut, transportasi, kapal biasa, kapal menengah, kapal tongkang, kapal muatan orang, kapal barang, sampai kapal tanker, guys. Begitupun kapal pesiar. Kehidupannya tidak lepas dari laut. Harusnya mereka sadar untuk memelihara, menjaga, dan tidak merusak alam laut. Kita mengenal JEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Ini merupakan ketentuan batas wilayah teritorial suatu negara, guys. Atau dengan kata lain, batas kedaulatan negara pada lautan itu, guys. Ada kapal yang memasuki batas zona ekonomi eksklusif suatu negara tanpa ada persetujuan dan izin dari negara tersebut, berarti ada pelanggaran. Kalau dia menangkap ikan di negara orang lain, maka itu menjadi kejahatan, guys. Kejahatan illegal fishing. Harus ada penegakan hukum terhadap kejahatan itu, guys. Negara akan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kejahatan illegal fishing yang dilakukan nelayan dari negara lain di batas laut teritorial negara lain, guys. Berlaku hukum negara itu, guys. Maka nelayan besar ataupun nelayan kecil yang menangkap ikan di daerah JEE, wilayah teritorial dan kedaulatan negara lain, kena ketentuan illegal fishing. Pelanggaran dan kejahatan hukum, guys. Karenanya dia harus dihukum. Proses penindakan terhadap perkara ini akan dilakukan secara hukum. Apabila putusan sudah menyatakan dia bersalah dan ingkrah, maka orang itu bisa dihukum, guys. Nelayan itu bisa dihukum, guys. Dan terhadap kapalnya ada ketentuan disita atau ada ketentuan lain, bisa ditenggelamkan, guys. Tenggelamkan. Itu penindakan
yang membuat orang takut melakukan pelanggaran berikutnya, guys. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi negara maritim khususnya, pertahanan keamanan di laut itu menjadi hal penting untuk dilakukan, guys. Kemudian, bila terjadi pencemaran, maka harus segera dilakukan penindakan, terutama adalah perbaikan terhadap kerusakan laut karena pencemaran atau kerusakan tumbuh karang. Maka segera diperbaiki dan proses hukum silakan dilakukan. Tapi perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin supaya pencemaran dan kerusakan laut tidak melebar. Guys, timbul pertanyaan, guys. Apakah manusia yang menciptakan laut? Yang menciptakan laut dengan segala isinya? Apakah orang yang merasa dirinya kaya, guys? Apakah manusia dengan kekuasaannya bisa menciptakan laut dengan segala isinya, guys? Itu pertanyaan. Karena kebanyakan manusia sombong dengan kekayaannya, tapi boleh ditanya ke dia, apakah Anda mampu menciptakan laut dengan segala isinya? Jawabannya pasti tidak. Karena manusia juga adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Manusia bukan ciptaan manusia, tapi manusia adalah ciptaan Tuhan. Begitu juga laut, guys. Dengan segala isinya yang umurnya lebih dulu ada, guys, ketimbang manusia diciptakan, guys. Laut yang merupakan bahagian dari alam yang konon ceritanya lebih dulu ada, guys. Baru kakek moyang kita yang bernama Nabi Adam diciptakan. Setelah itu, guys, kita turunan-turunannya, guys. Jadi bukan manusia yang hebat, yang berkuasa, atau yang kaya yang menciptakan laut dengan segala isinya atau jagat raya ini, guys. Termasuk dirinya, bukan dia yang menciptakan, tapi Tuhan yang berkuasa yang menciptakan semua ini, guys, termasuk manusia itu sendiri. Khusus mengenai laut, guys, di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 disebutkan secara jelas, guys. Guys, kita baca, guys, ya, takut salah, guys. Disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 itu disebutkan secara jelas bahwa Allah telah menciptakan laut dengan segala isinya. Bahkan Allah membiarkan dua laut mengalir dan bertemu, guys. Namun di antara keduanya tidak ada yang dilampaui oleh masing-masingnya. Guys, kita dapat melihat ini dalam wujud nyatanya, guys, pada pertemuan laut yang asin dan tawar, guys, di Selat Gibraltar di Mediterania dan Laut Atlantik. Apa artinya, guys? Bahwa laut
Yang menciptakan adalah Allah, Tuhan yang kuasa. Bahkan pertemuan laut yang asin dan tawar guys di Selat Gibraltar tersebut, ada pembatas guys, batas gaib yang tidak bisa ditembus antara laut asin dan tawar, tidak bisa menembus guys. Sayangnya batas gaib tersebut kasat mata kita tidak bisa dan tidak mampu melihatnya guys. Itulah luar biasanya Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa meneropong dengan alat canggih sekalipun bagaimana bentuk batas antara laut asin dan laut tawar yang tidak bercampur ini guys. Alat manapun tidak bisa meneropongnya guys. Begitu hebatnya batas gaib di antara pertemuan dua laut itu diciptakan Allah, luar biasa guys. Kita melihat lebih jauh lagi guys. Yang sekarang bukti nyatanya masih bisa kita saksikan guys, yaitu Fir'aun guys. Seorang raja besar yang berkuasa penuh, yang ditakuti guys, kaya raya. Sekarang kita bisa saksikan bagaimana Fir'aun. Kehidupan Fir'aun erat kaitannya kepada laut guys, di mana Fir'aun keluar dari dasar laut guys dalam kondisi yang sudah jadi mayat guys. Konon ceritanya pasukan Fir'aun mengejar Nabi Musa dan para sahabatnya, pengikutnya. Kemudian dengan kekuasaan ilahi Rabbi, maka laut terbelah. Nabi Musa dan para sahabat serta pengikutnya menyeberangi, menjalani dasar laut. Kemudian dalam jarak yang agak jauh, kelompok Fir'aun dengan bala pasukannya mengejar, hendak membunuh mereka guys. Tapi Tuhan berkata lain. Sesampainya Nabi Musa dan para pengikutnya guys menyeberangi lautan, kemudian Fir'aun dengan pasukannya sedang berada di tengah-tengah itu guys. Selanjutnya Tuhan persatukan dengan kekuasaannya, dipersatukan laut yang terbelah tadi guys. Tenggelamlah Fir'aun, raja besar, raja dahsyat kekuasaannya yang kaya luar biasa. Dah habis, punah, hancur, ditelan laut guys. Allah, Tuhan yang kuasa, menunjukkan sebagai contoh kepada manusia selanjutnya. Kita ini guys, inilah Fir'aun dikeluarkan, yang lainnya hilang di telan lautan, tapi Fir'aun dimunculkan oleh Allah, dimunculkan, dan itu kita saksikan sampai sekarang. Fir'aun dengan jasad yang selalu dihina oleh semua manusia yang melihatnya guys. Itulah semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah. Laut dan isinya, berikut alam semesta, semuanya tunduk
kepada kehendak dan ketentuan Allah yang Maha Kuasa gaib, termasuk manusia. Fir'aun yang merasa dirinya paling hebat, paling kuat dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan pasukannya, hancur ditelan lautan dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan menghendaki, sebentar kita akan punah, hancur. Ingat dulu guys, tanpa diduga, tanpa disangka-sangka, terjadi tsunami guys. Begitu besar, air laut menghempas ke daratan guys. Hancur manusia sekitar, punah, hancur semua barang-barang, material, manusia banyak yang mati guys. Setelah itu, hanya hitungan jam, air laut masuk lagi, kembali ke laut, seperti tidak ada kejadian guys. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa dilakukan. Air laut yang tadinya mempunyai andil besar kepada kehidupan manusia, namun di sisi lain, bisa bila Tuhan menghendaki, maka air laut ini bisa menyapu manusia, menghancurkan kita guys, dengan tsunami-nya guys. Hati-hati, jangan kau rusak alam, jangan kau hancurkan alam, jangan cemari air laut, jangan rusak air laut, karena dia, air laut itu memberikan kemanfaatan dan bisa menjadi sumber kehidupan, memberikan bisnis untuk nafkah Anda guys. Sayangilah alam semesta, sayangilah air laut, peliharalah laut, jangan cemari alam semesta, jangan dirusak, karena kita bahagian dari alam guys. Air laut bagian dari alam, kita juga manusia bagian dari alam. Berlaku ekosistem nanti guys. Hati-hati, perhatikan supaya hubungan sesama manusia bagus, hubungan sama Tuhan bagus, hubungan kepada alam juga bagus. Guys, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan sekelumit ulasan ala kadarnya guys yang barusan kita saksikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya guys. Lebih dan kurang saya mohon maaf, tidak ada gading yang tidak retak. Lain waktu kita ketemu kembali guys. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.